Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema Allah peduli. Kita buka di dalam Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21 di ayat yang pertama, di sana katakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan ayat ini, perikop ini, di sana judulnya adalah tentang hak budak Ibrani. Allah peduli kepada setiap manusia, baik mereka orang kaya, orang miskin, baik mereka kulit putih, kulit hitam, segala ras, segala suku. Allah peduli. Allah peduli terhadap setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Satu contoh, satu bukti ketika Allah memperdulikan umatnya, yaitu Allah memperdulikan hak seorang budak. Hal yang disampaikan oleh Allah kepada Musa, yaitu supaya membawa perkara itu, peraturan-peraturan itu ke depan umum, di hadapan umat Tuhan, di hadapan Israel. Budak adalah golongan manusia yang dimiliki oleh seorang tuan, bekerja tanpa gaji dan tidak mempunyai hak asasi manusia. Itu adalah seorang budak, tidak mempunyai hak terhadap dirinya sendiri, dipekerjakan kepada tuan dan tanpa gaji. Dan firman Tuhan di sana mencatatkan Tuhan membuat peraturan dengan sangat baik hak seorang budak yang mungkin bagi orang lain, bagi para tuan, bagi orang-orang kaya, budak itu nggak ada artinya karena mereka hanya dipekerjakan tanpa gaji. Bahkan hak asasi manusia pada dirinya sendiri pun tidak berlaku. Tetapi ada satu pribadi yang peduli. Allah memperdulikan. Apa yang tidak diperdulikan manusia, Allah memperdulikannya. Mengapa ada budak? Mengapa ada budak? Budak adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Budak adalah konsekuensi dari kejatuhan manusia dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ada banyak kejahatan-kejahatan yang masuk, ada banyak hal-hal yang terjadi, ada banyak kemiskinan, ada banyak ketakutan yang terjadi di sana. Membawa dampak yang sangat-sangat yang tidak baik kepada manusia. Tetapi firman Tuhan menjelaskan Allah memperdulikan setiap hal yang tidak diperdulikan oleh manusia. Bukti bahwa Allah peduli tentang hak budak yang pertama, di ayat yang kedua di sana dikatakan, apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya, tetapi pada tahun ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Di sana dikatakan bahwa setiap budak akan punya waktu untuk mereka dibebaskan atau dimerdekakan. Ada saatnya budak akan dibebaskan dan keluar bukan dengan tangan kosong. Bukan dengan tangan kosong. Ada saatnya firman Tuhan menjelaskan di sana, kalau engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Setelah itu mereka akan dibebaskan. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, saya dikatakan bahwa dia bukan keluar dengan tangan kosong, tetapi harus ada bekal yang harus dimiliki sebagai seorang merdeka. Tuhan memperdulikan setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Ketika dia bekerja 6 tahun dan dibebaskan, kata firman Tuhan, berikan dia sesuatu yang bisa menjadi modal untuk dia bisa melanjutkan kehidupan. Di dalam Ulangan pasal yang ke-15,
Ulangan pasal 15 di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14 di sana dikatakan tentang budak Ibrani. Apabila seorang saudara menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Ini adalah jaminan yang Tuhan berikan, bahwa ketika dia bekerja pada pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskannya, tetapi bukan tangan kosong. Dia harus diberikan bekal, dia harus diberikan harta untuk sebagai modal dia untuk melanjutkan usahanya, untuk hidup. Inilah yang menjadi perbedaan antara budak Ibrani dengan budak-budak yang lain di negara-negara lain. Bahwa di Israel hanya 6 tahun, setelah itu diberikan kebebasan. Yang kedua, bukti bahwa Allah memperdulikan budak Ibrani, yaitu tentang pernikahan di ayat yang ke-7. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Saya dikatakan kalau dia datang seorang diri dan kalau dia punya istri, ketika waktunya mereka akan diberikan kebebasan, firman Tuhan berikan izin kepada istrinya untuk mengikut suaminya. Allah memperdulikan keluarga setiap anak-anak Tuhan. Allah memperdulikan apa yang tidak diperhatikan oleh manusia. Tuhan memperdulikannya. Termasuk dalam hal pernikahan. Yang selanjutnya yaitu tentang perempuan. Allah bukan hanya memperdulikan para lelaki atau orang-orang yang kuat umumnya. Tetapi saya katakan Allah memperdulikan seorang budak perempuan. Di ayat yang ke-7 saya katakan, apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak lelaki keluar. Ada perbedaan yang Tuhan buat. Saya dikatakan kalau ada seorang orang atau keluarga yang menjual anaknya, karena kalau di zaman dulu orang tua menjual anak perempuannya bukan karena dia membenci anaknya, tetapi karena memang kemiskinan, karena mereka sangat miskin sehingga dia menjual anak perempuannya. Tapi kata firman ada hak di sana, ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada seorang budak perempuan. Firman Tuhan menjelaskan kalau dia keluar, dia tidak boleh keluar seperti laki keluar. Ada 3 perlindungan yang diberikan kepada budak perempuan. Yang pertama di ayat yang ke-8, di sana dikatakan jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakan bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janji kepada perempuan itu. Yang pertama yaitu jikalau majikannya tidak lagi menyukai budak perempuan tersebut, maka haruslah perempuan itu ditebus. Kalau tuannya tidak menyukai budak perempuan itu lagi, dia memiliki hak untuk ditebus. Dia tidak boleh dijual kepada yang lain. Ini adalah peraturannya. Yang kedua, ada ayat yang ke-9, jika tuannya itu menyediakan baginya anak laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak perempuan berhak diperlakukan. Yang kedua yaitu diperlakukan seperti anak perempuan. Jika tuannya menyediakan baginya, bagi anak laki-lakinya atau istri yang lain, menjadikan dia menjadi istri bagi anaknya, saya dikatakan dia harus diperlakukan seperti seorang anak yang mempunyai hak terhadap warisan, mempunyai hak semuanya, harus disayang, harus diperdulikan. Yang ketiga,
Di ayat yang ke-10, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaian dan bersetubuh dengan dia. Segala kebutuhan harus tetap dipenuhi. Ini adalah 3 hak terhadap budak perempuan. Bagaimana Allah mempedulikan segala hal, segala kehidupan. Orang-orang lemah Tuhan memperdulikannya. Sehingga Tuhan memberikan 3 peraturan terhadap budak perempuan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, setiap kehidupan kita, firman Tuhan menjelaskan bahwa kita pun adalah budak. Budak siapa? Budak dari dosa. Kita pun dulunya adalah seorang hamba, adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak punya hak terhadap dirinya, di bawah perhambaan dosa. Tetapi kata firman Tuhan, kita juga yang dahulu adalah budak dosa. Tetapi karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, Yesus Kristus melepaskan kita dari budak dosa. Yesus Kristus melepaskan kita, memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kemenangan, menjadikan kita sebagai anak-anak pemenang, kata firman Tuhan. Di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 di sana katakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Dia hidup bukan menjadi tuan, tetapi kata firman Tuhan, dia mengambil rupa menjadi seorang hamba, menjadi seorang tebusan. Tebusan untuk siapa? Untuk manusia yang hidup dalam perhambaan dosa, untuk manusia yang hidup dalam budak dosa. Tuhan mau bawa kita menjadi orang-orang merdeka, menjadi orang-orang pemenang, kata firman Tuhan. Dia rela menembus kita. Allah memperdulikan setiap anak-anak Tuhan. Sekarang kita bukan lagi budak dosa, tetapi kita sebagai orang-orang merdeka. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 di sana dikatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Kita juga disebut sebagai anak. Galatia 4 ayat yang ke-7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris. Ahli waris oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memperdulikan budak Ibrani. Allah juga memperdulikan setiap kehidupan kita. Allah memperdulikan umatnya. Dan dia datang sebagai manusia, mengambil keadaan sebagai seorang hamba untuk menjadi tebusan bagi umat-umat Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan kita bukan lagi menjadi seorang hamba dosa, tetapi kita adalah hamba Allah. Kita adalah orang-orang merdeka, kita adalah orang-orang yang bebas, kata firman Tuhan. Dan firman Tuhan menjelaskan kita juga seperti seorang anak yang memiliki hak waris Allah. Kita bersyukur kita punya Allah yang luar biasa. Dia memperdulikan saya, dia memperdulikan Bapak Ibu sekalian. Hal yang terkecil pun Tuhan perdulikan. Apa yang tidak diperdulikan manusia, diperdulikan oleh Allah dan diperhatikan oleh Allah. Dan dia bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kita bersyukur buat kebebasan, buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus buat setiap kasih-Mu, buat anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, buat kebebasan, buat kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kami. Sekarang kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba Allah, kami adalah orang-orang merdeka, kami adalah anak-anak Tuhan sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih, sungguh besar kasih-Mu, sungguh besar kebaikan Tuhan. Engkau peduli, Engkau tahu setiap keadaan kami, setiap kehidupan kami, dan Engkau bekerja di dalam setiap pribadi kami. Berkati meteraikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam-Mu Kristus selalu ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Kiranya keluarga GPDS Sade Magelang senantiasa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.